Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas tentang saham MDLA ya, atau PT Medela Potensia ya. Di mana saham ini bergerak dalam sektor healthcare dan ini adalah saham IPO ya, saham IPO yang 2 minggu yang lalu sahamnya IPO, dan ini adalah saham yang bergerak dalam jasa ini ya, sektor kesehatan atau farmasi. Dan kalau kita lihat dia kan baru IPO ya, IPO-nya 2 minggu kemarin seperti yang saya jelaskan bahwa dia ini IPO dengan underwriter-nya ini adalah Mandiri Sekuritas dan juga Indo Premier Sekuritas ya. Atau kita akan singkat ke kode brokernya aja, CC dan juga PD ya. Nah, si CC ini buat teman-teman yang sering ikut IPO, mungkin udah sangat-sangat familiar bahwa CC ini ketika IPO mungkin dari 2 historis IPO terakhir ini sangat jelek ya. Ada UP sama Mr. DIY. Nah, kenapa 2 IPO ini jelek? Karena kalau kita lihat dari segi valuasi, UP maupun Mr. DIY ini valuasinya sangat-sangat mahal, teman-teman. Jadi wajar ketika dia setelah IPO sahamnya turun, itu menurut saya sangat-sangat wajar. Nah, untuk PD sendiri, seingat saya ketika dia terakhir kali menjadi underwriter tunggal ya, saham IPO itu adalah IPO-nya Prey. Jadi Prey ini adalah perusahaan rumah sakit ya, rumah sakit milik Saratoga seingat saya. Dan nasibnya hampir sama dengan beberapa IPO yang di underwriteri oleh CC juga, itu sahamnya ARB ya. Cuman untuk CC itu lebih bagus ya, karena dia biasanya menjaga sahamnya, sehingga sahamnya seenggaknya waktu closing itu dia closing di harga IPO-nya kembali ya. Biasanya karakternya CC itu seperti itu. Cuman apakah MDLA ini akan sama? Mungkin dari segi fundamental sangat-sangat berbeda, teman-teman. Ya, ini kita akan coba bahas dari segi valuasinya ya. Nah, dari segi valuasi, dari segi PBV dulu aja ya. Biasanya IPO itu dari segi valuasi, kalau kita ngomongin saham IPO murah atau mahal ya, itu jika IPO-nya itu kurang dari nilai 2 kali, teman-teman, 2 kali PBV ya. Dan MDLA ini udah memenuhi kriteria tersebut. Jadi menurut saya dia IPO di harga valuasi yang sangat-sangat murah. Terus dari segi PI ya, nah PI-nya dia ini 8, teman-teman. 8,1 itu menurut saya saham IPO yang PI-nya 8, yang kita ngomongin 1 tahun terakhir ya, PI-nya semurah MDLA, mungkin yang mendekati ya, atau lebih murah, itu cuma AADI, teman-teman. Jadi AADI ini IPO yang dari segi valuasi atau fundamental mungkin lebih murah ya dari MDLA ya, tapi kita ngomongin sektor healthcare, sekarang sektor healthcare seperti rumah sakit ya, Hill maupun Prey, terus beberapa rumah sakit yang dari IDE gitu valuasinya sangat-sangat mahal. Kita ngomong sektor farmasi seperti Sidu, terus Kalbe, itu valuasinya mungkin MDLA mungkin masih bisa diadu ya dengan dua saham farmasi tersebut. Nah, kenapa saham ini memiliki valuasi yang sangat murah? Ini menurut saya ada unsur di balik orang di dalamnya ya. Nah, ini adalah pergerakan sahamnya, teman-teman, ketika dia IPO kemarin ya. Jadi di IPO itu sempat naik turun, cuman setelah closing ya, itu dia tetap dijaga di harga IPO-nya dia itu di harga 188, dan di hari ketiga mungkin dia sempat naik ya di atas 200, dan menurut saya ini banyak orang taking profit juga, karena pada waktu IPO kan sahamnya nggak naik ya, jadi sahamnya balik lagi ke harga 188. Dan selama 2 minggu itu sahamnya nggak bergerak, teman-teman, jadi harganya di 188 terus gitu ya. Dan baru beberapa hari terakhir sahamnya ini mulai ada kehidupan, teman-teman, jadi sahamnya mulai naik gitu ya. Dan kenapa sahamnya mulai naik, mungkin kita akan coba bahas ya. Nah, ini adalah orang di balik IPO-nya ya. Ada ini yang perlu kita highlight adalah ada Pak Lukas Setiatmaja ya. Jadi Pak Lukas Setiatmaja ini setahu saya ini sahabat dekatnya Pak Lo Keng Hong ya. Sahabat dekat Pak Lo Keng Hong, dan menurut saya beliaunya ini udah investor yang cukup terkenal dan udah kawakan lah kalau kita ngomong ya. Udah orang lama berinvestasi di saham. Makanya kalau kita ngomong kalau sahamnya dengan valuasi yang murah, pasti
orang di balik itu pasti adalah seorang investor ya, investor yang kita ngomongin temannya Warren Buffett Indonesia gitu. Dan kenapa MDLI ini mulai ada pergerakan ya? Saya ini udah menduga ya MDLI ini retailnya udah banyak yang keluar. Kenapa? Karena 2 minggu sahamnya nggak bergerak, retail itu pasti banyak cut loss gitu. Dan benar ternyata ini datanya baru report update ya, update itu tanggal report update-nya itu yang registrasi pemegang saham bulanan ya. Itu baru tadi siang teman-teman, jam 2 siang ya, jam 2 siang ini reportnya keluar. Jadi dia IPO itu jumlah pemegang sahamnya itu di kisaran 57.000 teman-teman. Nah setelah reportnya keluar tadi siang ya, ternyata retailnya sisa 18 ribuan teman-teman. Jadi yang cut loss di saham ini tuh 60%. Ya 50% lebih lah kita ngomongnya. Jadi sekarang ini sisa-sisa investor-investor gitu yang besar-besar ya. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Secara logika, kalau misalkan yang beli sama-sama retail, pasti number of shareholder-nya nggak berkurang sebegitu besar. Nah, kira-kira 60%-nya ini kalau misalkan ditampung oleh investor yang besar, pasti kan ada potensi sahamnya lebih sustain ya. Kita ngomong yang pertama sahamnya lebih sustain. Sebelum kita ngomong sahamnya bisa naik ya, sehingga sahamnya bisa terjaga terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat dari segi bandarmologinya ya teman-teman ya, ini kan ada CC, MG, GR, dan juga NI ya sebagai buyernya ya. Nah, jadi per tanggal 16 sampai tanggal 8 Mei, itu CC yang akumulasi teman-teman. Jadi CC ini Mandiri Sekuritas ya, ini akumulasi teman-teman. Jadi di CC ini sebagai orang yang menjaga sahamnya. Habis itu, kita lihat di slide yang kedua, di Android, di broker summary-nya ya, itu CC akumulasi lagi teman-teman. CC akumulasi, terus GR ini keluar ya, GR ini masuk, MG ini juga masuk, NI ini juga masuk. Nah, kita lupakan MG, kita fokus ke GR dan juga NI ya. Jadi GR dan NI ini rata-rata yang beli adalah orang-orang lama ya. Dan saya pun tahu, kalau saya nggak salah ya, ini saya disclaimer ya, bahwa Lokeng Hong itu punya GR juga ya, punya broker GR ya. Dia pakai broker GR. Dan saya nggak ngomong Lokeng Hong beli saham MDLI ya, cuman setahu saya dia punya broker GR gitu. Biasanya sesama teman itu pakai broker yang sama gitu. Siapa tahu teman-temannya Pak Lukas ya, mungkin belinya pakai broker GR gitu. Dan kita lihat yang jual itu YPXCPD, ini adalah broker-broker retail semua teman-teman. Jadi retailnya dia antri di kanan gitu. Ini sangat-sangat bagus menurut saya dari segi bandarmologi atau broker summary-nya ya. Nah, selanjutnya ini adalah studi kasus ya. Saya nggak akan ngomong sahamnya MDLI ini bakal seperti Aman Mineral gini ya. Jadi Aman Mineral ini waktu awal IPO dia sideways juga 17 hari teman-teman. 17 hari dia sideways, retailnya banyak yang cut loss. Habis itu sahamnya ketika mulai ada kehidupan, sahamnya naik ke atas gitu. Dan sahamnya udah multi bagger juga ya. Multi bagger. Karena waktu itu Aman Mineral kalau saya nggak salah itu juga CC ya underwaternya ya. Dia naik, habis itu mulai ada kehidupan ya, sahamnya naik. Karena memang dari segi ownership-nya Aman ini di backup oleh Kunglu ya, setahu saya. Nah, selanjutnya studi kasus yang kedua adalah saham Euro. Jadi teman-teman di sini mungkin nggak familiar dengan saham ini ya. Cuman saya dulu tertarik karena sahamnya ini 2 minggu ngapa-ngapain ya. Sering dihujat ya di forum Stockbit atau di Facebook ya. Saham nggak jelas, 2 bulan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi setelah itu sahamnya naiknya gila-gilaan teman-teman. Jadi harga 70 sampai ke harga 200 300 lebih lah seingat saya. Jadi sahamnya ini naiknya hampir 500% teman-teman ya Euro ini. Setelah dihujat ya selama 2 bulan ya. Cuman ini saham yang sangat-sangat nggak familiar buat kita ya. Cuman well to know aja buat teman-teman. Jadi apakah MDLA ini akan menjadi seperti Euro atau Aman? Mungkin teman-teman bisa analisa kembali ya. Kalau kita rangkum, mungkin yang pertama dari segi valuasi sangat murah.
Terus dari segi bandarmologi ada yang akumulasi, terus retailnya juga banyak yang jualan. Terus kalau kita lihat dari number of shareholder-nya 60% investornya atau retailnya udah hilang ya dari pertama di IPO ya. Dan yang paling penting sahamnya ini mulai ada kehidupan gitu ya. Mulai ada kehidupan, dan kalau kita lihat dari segi fundamental kinerjanya PI-nya 8 itu berarti sahamnya bagus secara kinerja. Terus valuasinya itu sangat murah. Menurut saya MDLA ini sebagai seorang investor ya, saya ngomong sebagai seorang investor, ini sangat layak untuk kita berinvestasi di saham ini. Cuman di sini saya disclaimer bahwa ini adalah pendapat pribadi saya. Seperti itu. Oke, mungkin aja dari saya. Barangkali mau kontak saya, bisa hubungi aja nomor yang ada di deskripsi pada video kali ini. Dan sampai jumpa di next video.